Hai guys, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre drama. Eits, jangan salah. Film drama ini akan membuat kalian sedikit menaikkan tensi nafsu dan juga libido kalian. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah A Good Lawyer Wife. Film Korea yang dirilis pada tahun 2003, dan film ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis dan terlihat bahagia pada awalnya. Tapi perselingkuhan seorang yang dihormati dalam keluarga tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah sang nenek yang diketahui oleh menantu perempuannya sendiri. Sang nenek ternyata berselingkuh dengan pelajar muda. Perselingkuhan itu malah dimaklumi oleh menantunya sendiri, yaitu Eun Ho Jung. Ho Jung adalah istri yang baik hati. Dia adalah seorang istri yang kesepian karena suaminya cuma sibuk bekerja sebagai seorang pengacara, merasa frustasi, kesepian, dan diperlakukan gak adil oleh suaminya sendiri. Ho Jung akhirnya memutuskan untuk berselingkuh juga dengan pria remaja seperti yang dilakukan oleh ibu mertuanya sendiri. Oke, daripada kalian penasaran, sebelum kita lanjut review filmnya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silakan subscribe aja, karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja, tanpa menunggu lama, kita simak videonya. Film diawali ketika seorang wanita muda sedang mengendarai sebuah sepeda. Wanita itu adalah Eun Ho Jung. Eun Ho Jung adalah seorang penari, dan dia ketika itu dibuntuti oleh seorang pemuda canggung bernama Chulong. Chulong adalah seorang remaja yang sudah lama suka dan juga mengagumi Ho Jung. Dan Ho Jung mempunyai seorang anak angkat yang berumur 6 tahun bernama Soo-in. Ho Jung sangat menyayangi sekali terhadap anak angkatnya tersebut. Dan Ho Kyun adalah suami Ho Jung yang berprofesi sebagai pengacara. Dia adalah seorang pengacara yang sukses, tapi sayang, dia suka selingkuh dengan wanita yang dekat dengan dirinya. Di sisi lain, ibu Ho Jung ternyata sama bejat seperti anaknya. Dia malah selingkuh dengan lelaki yang jauh di bawah umurnya. Kehidupan Ho Jung sebenarnya begitu tentram dan harmonis, meskipun mereka belum dikaruniai seorang anak dan hanya memiliki anak angkat, yaitu Soo-in. Dan Ho Jung mempunyai seorang ayah mertua yang menderita penyakit liver yang sudah cukup parah. Di suatu waktu, Ho Jung menjenguk dan membawa mertuanya dari rumah sakit untuk pergi jalan-jalan bersama dirinya. Dan ketika Ho Jung sedang latihan menari, seorang remaja yaitu Chulong mendatangi tempat dia berlatih. Melihat Ho Jung yang sedang berlatih, Ho Jung sebenarnya sudah tahu si Chulong itu sedang mengincar dirinya, dan tahu kalau aktivitas dia sehari-hari selalu diawasi oleh si Chulong. Sampai-sampai ketika Ho Jung selesai bergenjot ria bersama suaminya, justru dia sering mengintip dari rumah si Chulong. Bener-bener si Chulong udah ngebet banget ternyata sama si Ho Jung. Dan di suatu waktu Ho Jung sedang memperhatikan si Chulong. Ternyata Ho Jung juga sebenarnya sama mempunyai perasaan dan penasaran terhadap si Chulong. Dan dia berencana ingin mengajak dan membawa si Chulong ke suatu tempat. Dan tepat di waktu yang pas, akhirnya mereka berdua bisa berduaan ke sebuah bioskop untuk nonton bersama. Di dalam bioskop, dikarenakan mereka masih malu-malu, mereka duduk saling berjauhan. Dan setelah film selesai, mereka pun melanjutkan ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di tempat lain, Hyo Jun sedang asik bermantap-mantap bersama selingkuhannya. Dikejutkan ketika suara pintu kamar mereka digedor-gedor oleh seorang, dan acara mereka pun akhirnya gagal total. Hyo Jun pun akhirnya pulang dengan kondisi mabuk. Ho Jung terheran-heran melihat sikap dan kondisi suaminya. Keesokan paginya, Hyo Jun kembali menemui selingkuhannya. Dia sepertinya masih penasaran karena acara kemarin digagalkan oleh seseorang. Dia mengajak selingkuhannya pergi ke sebuah restoran dan merencanakan untuk mengajak selingkuhannya bermantap-mantap di tempat lain. Setelah selesai, Ho Jun menemui orang tuanya yang sedang berobat di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahukan kabar yang sangat mengejutkan. Jikalau ayahnya umurnya tidak akan lama lagi, dia akan meninggal. karena penyakit liver yang dideritanya sudah sangat terlalu kronis.
Sontak saja seluruh keluarganya pun sangat kaget dan kecewa. Dan ayahnya kembali harus dirawat di rumah sakit. Esok paginya, Hyujun pamit kepada anak istrinya untuk pergi bekerja. Tetapi ternyata Hyujun justru tidak bekerja, melainkan pergi bersama selingkuhnya ke sebuah villa untuk kembali melancarkan niat bejatnya bersama kekasihnya. Hujung yang berada di rumah bersama anaknya mempunyai rencana di mana Hujung akan pergi camping bersama si Culong, dan tepat di malam harinya setelah anaknya tidur, akhirnya Hujung pergi ke puncak gunung bersama si Culong sesuai rencana mereka. Sepanjang perjalanan mereka saling berbincang dan bercengkrama ria sampai di suatu saat karena si Culong sudah sange bin nafsu, Culong memberanikan diri mencium bibir Hujung. Karena lokasi tempat camping masih dirasa jauh, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di tempat tujuan, mereka melanjutkan adegan bergenjot ria di tengah dinginnya hawa puncak. Kita kembali ke Hujung yang pulang dari villa tempat mereka bersenang-senang bersama selingkuhannya. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Hujun dan kekasihnya masih kurang puas terhadap Hujun, sehingga dia merangsang Hujun yang sedang konsentrasi menyetir mobil. Karena Hujun keenakan, mobil mereka akhirnya menabrak seseorang pengendara motor hingga nyungsruk ke dalam jurang. Si pengendara motor terluka parah dan Hujung pun segera membawa si pengendara motor itu ke rumah sakit. Akan tetapi karena Hujung tidak mau ketahuan dia berselingkuh dengan kekasihnya, maka akhirnya kekasihnya pun diturunkan di jalan. Di rumah sakit, keadaan si korban cukup parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika Hujun pulang, dia dikabarkan bahwa ayahnya yang berada di rumah sakit kondisinya semakin parah dan juga semakin ngedrop, sehingga penyakit liver yang diderita ayahnya membuat ayahnya sering muntah darah. Dan akhirnya karena tidak mampu dengan kondisi yang sudah semakin parah, si ayahnya Hujung akhirnya meninggal dunia. Hyujun dan keluarganya sangat bersedih atas kepergian ayahnya. Dan keesokan paginya, Hyujun menemui keluarga korban yang dia tabrak. Dia menjelaskan bahwa dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap keluarga si korban. Di tempat lain, Hujung yang sedang nonton bioskop bersama si Culong, mereka malah asik-asik bercumbu ria dan berselingkuh. Bahkan mereka melanjutkan perselingkuhannya di dalam ruangan tempat berlatih menari. Di tempat itu, Hujung sekarang justru yang sangat bernafsu. Dia malah mencoba yang merangsang si Culong agar segera menyerang serabi legit miliknya si Hujung. Tapi sayang, ketika mereka akan memulai aduk-adukan, mereka dikagetkan ketika muncul seorang lelaki parubaya, di mana lelaki itu adalah ayahnya si Culong. Culong sangat kesal sekali terhadap ayahnya karena ayahnya sudah mengganggu acara bersama si Hujung. Pada peristiwa ini, Hujung sangat menyesal sekali karena dia sudah melakukan hal yang tak pantas terhadap keluarga si Culong. Akan tetapi, penyesalan itu tidak berlangsung lama karena Hujung justru kembali menemui Culong untuk melanjutkan perselingkuhan mereka. Dan di suatu hari ayahnya Culong menemui Hujun. Dia memberitahukan bahwa istrinya sudah melakukan perselingkuhan bersama anaknya. Namun Hujun tak langsung mempercayainya karena tidak ada bukti atas perselingkuhan mereka. Dan di tempat lain ketika Soin pulang sekolah, dia berpapasan dengan seorang pria yang membawa motor. Pria itu menawarkan tumpangan kepadanya. Soin pun akhirnya ikut bersama pria tersebut. Pria itu ternyata adalah pria korban yang ditabrak oleh Hyujun. Karena dia menaruh dendam terhadapnya, maka pria itu melampiaskan dendamnya terhadap Soin, sehingga Soin dibunuh dengan cara dilemparkan dari atas gedung. Atas peristiwa kematian Soin membuat Hujung sangat terpukul dan bersedih, karena putra semata wayangnya harus pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Di sisi lain, pria yang membunuh Soin juga ternyata sudah mati. Pria itu setelah membunuh Soin ternyata dia melakukan bunuh diri. Hujung benar-benar sangat menyesal karena dia tidak merawat Soin dengan baik, sehingga pembunuhan tersebut terjadi kepada Soin. Kematian Soin membuat rumah tangga Hujung dan suaminya menjadi dingin dan tidak harmonis lagi. Kehidupan mereka terasa hampa
dan tidak seperti dulu ketika masih ada Soin. Dan di suatu saat, Hujung memergoki suaminya sedang asik berteleponan dengan selingkuhannya, sehingga membuat Hujung semakin kecewa kepada suaminya. Sampai pada akhirnya, pertengkaran pun tak terelakkan. Mereka menuduh satu sama lain berselingkuh, sehingga perdebatan dan pertengkaran mereka semakin serius. Sampai pada akhirnya, emosi Hyojun yang sudah memuncak membuat Hyojun menyakiti Hujung dengan cara mematahkan jari jemari Hujung. Hujung pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah selesai berobat, karena kesal, Hujung akhirnya meninggalkan suaminya di rumah sakit. Hyojun akhirnya memutuskan pergi ke rumah selingkuhannya. Sesampai di rumahnya, Hujun kaget ketika yang membukakan pintu rumahnya ternyata adalah seorang pria. Pria itu ternyata kekasih selingkuhannya, dan kekasihnya pun akhirnya keluar, mengajak Hyojun pergi dari rumahnya. Di tempat lain, Hujung dan Chulong pergi bersepeda bersama. Mereka berdua ternyata akan melakukan ritual bermantap-mantap di sebuah tempat. Karena mereka berdua sudah sangat bernafsu, akhirnya mereka melakukan hal tersebut dengan enjoy, sehingga membuat para penonton semua jadi ngiler. Dan beberapa tahun kemudian, Hyojun yang sekarang kini dia berselingkuh dengan sekretarisnya. Dan di sewaktu-waktu, Hyojun menemui Hujung di tempat dia berlatih. Hujung menceritakan bahwa dia sedang hamil dan anak yang dia kandung adalah bukan anak dari Hyojun, melainkan benih dari si Chulong. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film A Good Lover Wife. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah selingkuh itu hanya enak pada awalnya, meninggalkan yang tidak sempurna untuk mendapatkan yang lebih tidak sempurna. Gimana tidak lebih sempurna kalau hidupnya hanya ingin merusak rumah tangga orang lain, bahkan rela meninggalkan keluarga hanya untuk berselingkuh. Dan selingkuh itu akan membawamu ke jurang kenistaan karena telah mengkhianati pasanganmu dan menganggap remeh perbuatan dosa. Oke? Sebelum kita akhiri video ini, seperti biasa untuk semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update-update film terbaru dari channel ini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.